Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Herani. Di sini saya akan memaparkan tugas UAS analisis tingkat kesehatan bank syariah. Yang poin pertama, transparansi dan kualitas data bank syariah. Transparansi berarti terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sikap transparansi sangat dibutuhkan dan wajib dilakukan oleh lembaga atau institusi publik seperti bank syariah. Bank syariah harus transparansi terhadap produk perbankan syariah yang notabene halal dan adil bagi kedua belah pihak, nasabah dan bank. Kualitas dan bank syariah sangat penting. Data yang diperoleh harus data yang akurat, jelas, dan tepat waktu, karena akan diolah menjadi sebuah informasi yang tepat waktu untuk menangani akuntabilitas dan layanan, menawarkan informasi yang cepat untuk menangani efektivitas layanan, membantu memprioritaskan dan menjamin pemanfaatan sumber daya yang efektif. Dalam bank syariah, kualitas data yang memadai sangat penting untuk proses transaksional dan operasional. Kualitas data dapat dipengaruhi oleh cara data dimasukkan, ditangani, dan dipelihara. Poin kedua, tata cara penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual maupun secara konsolidasi. Yang pertama, tingkat kesehatan bank umum syariah dan unit usaha syariah secara individual, yaitu penilaian faktor profil risiko. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikualifikasikan maupun yang tidak. Dalam menilai profil risiko, bank wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan dan dalam manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Penilaian faktor good corporate governance. Penilaian faktor corporate governance bagi bank umum syariah merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip tersebut, yaitu di mana berpedoman pada bank umum syariah dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas bank. Yang kedua, menggunakan parameter atau indikator dengan berpedoman dengan lampiran. Yang ketiga, penerapan faktor ini berdasarkan analisa. Yang keempat, bank umum syariah melakukan penilaian sendiri. Pelaksanaan faktor ini secara berskala sesuai dengan periode penilaian. Yang kelima, harus memperhatikan kualitas penerapan dalam rangka penilaian profil risiko dengan memiliki keterkaitan pada kualitas penerapan manajemen risiko. Yang keenam, selama bank umum syariah membuat penilaian pada faktor ini. Yang ketujuh, penilaian faktor ini wajib ditandatangani oleh direksi bank umum syariah. Yang kedelapan, bank umum syariah penilaian faktor ini baik secara individual maupun konsolidasi. Yang kedelapan, OJK melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian semua pelaksanaan disampaikan bank umum syariah. Yang kesembilan, OJK harus meminta bank umum syariah untuk menyampaikan tindak yang membuat langkah-langkah perbaikan secara komprehensif dan sistematis. Yang penilaian faktor rentabilitas di sini meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Yang kedua, penempatan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter dan indikator rentabilitas. Faktor ketiga, penetapan peringkat faktor rentabilitas dikategorikan dalam 5 peringkat. Terus penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Yang kedua, dalam melakukan penilaian bank umum syariah perlu mempertimbangkan tingkat tren, struktur, dan stabilitas permodalan. Yang ketiga, parameter atau indikator meliputi kecukupan modal dan pengelolaan permodalan. Yang keempat,
faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dengan struktur terhadap parameter atau indikator permodalan. Yang kelima, penetapan peringkat faktor permodalan dikategorikan dengan 5 peringkat. 2. Tingkat kesehatan bank umum syariah secara konsolidasi meliputi bank umum syariah melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak, wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Yang kedua, penetapan perusahaan anak wajib dikonsolidasi mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi. Yang ketiga, penetapan materialitas atau signifikan paksa perusahaan anak dapat ditentukan melalui perbandingan total aset. Yang keempat, parameter atau indikator lain sepanjang relevan tingkat kesehatan bank secara individual dapat digunakan oleh bank pada saat menilai tingkat kesehatan bank umum syariah secara umum. Terima kasih. Yang ketiga, hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah. Hubungan analisis risiko dengan pengawasan bank syariah yaitu sangat erat karena analisis risiko merupakan cara untuk menganalisis risiko yang akan terjadi dalam bank syariah. Ada beberapa risiko seperti risiko kredit yang merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ada juga risiko besar yaitu risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Terima kasih.